Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah
saudara sekalian, dimanapun Anda berada, Jemaat HCC Palu, bagaimana kabarnya? Jemaat HCC Luwuk, bagaimana kabarnya? Bahkan semua jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, yang tinggal di berbagai kota, saya percaya Tuhan terus bersama-sama dengan kita sekalian, tetap semangat, tetap sukacita, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu setia mendampingi saya dan saudara. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersukacita saat ini, sebab kami terus menikmati berkat dan kebaikan Tuhan. Bahkan terima kasih, saat ini Tuhan kami terus melihat karya Allah yang begitu sempurna bagi kami. Kami masih bisa bekerja, kami bisa melakukan aktivitas kami, bahkan kami bisa melayani Engkau. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan saat ini Bapak, kami akan kembali belajar firman Tuhan. Urapi setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, urapi hamba-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema firman yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini saya beri judul, tekanan membuat seseorang menjadi hebat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, manusia adalah makhluk yang cenderung mengejar yang namanya kenikmatan ataupun kemudahan. Bahkan manusia itu menghindari yang namanya kesulitan. Manusia cenderung menghindari yang namanya kesulitan. Kalau disuruh memilih jalan yang mulus atau yang berbelok-belok, saya percaya setiap kita yang menyaksikan tayangan ini memilih jalan yang mulus, tidak mau memilih jalan yang berbelok-belok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi yang menjadi masalah adalah semua kemudahan yang kita miliki itu cenderung membuat saya dan saudara menjadi lembek dan kurang memiliki daya juang. Itu sudah pasti. Bahkan survei membuktikan bahwa seorang anak yang dibesarkan dengan berbagai kemudahan dan fasilitas justru membuat anak tersebut sulit menghadapi tantangan, bahkan semakin hari yang semakin keras. Yaitu survei membuktikan bahwa anak yang dibesarkan dengan fasilitas, dengan kemudahan, itu membuat pribadinya menjadi anak yang kurang tangguh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar berkat di balik tekanan. Saudara, yang pertama coba kita lihat dalam 2 Korintus 6 ayatnya yang keempat. 2 Korintus 6 ayatnya yang keempat. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saudara, hal yang pertama, berkat di balik tekanan adalah tekanan itu menghasilkan yang terbaik. Sebaliknya dalam segala hal, ya ini Paulus yang mengatakan, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat seseorang mengalami tekanan, itu seringkali justru kemampuan terbaiknya itu muncul. Betul tidak saudara? Saat seseorang mengalami tekanan, pada saat seperti itu kemampuan terbaiknya itu akan muncul. Saya ingat saudara, sepupu saya, dia cerita ke saya, waktu kerusuhan Poso dia seorang wanita. Karena waktu itu kerusuhan, orang pada lari, mereka takut dan mereka dikejar-kejar. Dia tidak biasa memanjat pohon. Satu ketika karena mereka takut mereka akan diserang,
dia memanjat tembok itu kurang lebih 5-7 meter. Saudara, ini wanita. Setelah dia bisa menyeberang ke sebelah, dia katakan, ih kok bisa ya? Saudara, saya mau katakan dalam keadaan tertekan demikian, dalam keadaan terdesak, itu membuat dia menunjukkan kemampuannya dan akhirnya yang tadinya tidak biasa memanjat, karena keadaan yang membuat dia terdesak, pada akhirnya dia bisa memanjat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat juga ada seorang ibu. Secara biasa dia itu pemalu, ya. Dia pemalu, dia bukan kurang suka, dia pendiam begitu. Bicara dengan seseorang pun itu jarang, karena memang dia orangnya bukan seorang yang suka bicara begitu. Tetapi saudara, dalam keadaan-keadaan seperti ini, dia menjadi seorang ibu yang sukses. Dia bisa menjalankan usahanya secara online. Saudara, padahal dia katakan, saya ini orangnya tidak pintar bicara. Tetapi karena keadaan inilah membuat dia mengasah kemampuannya, dan ternyata dia punya kemampuan yang luar biasa. Bahkan setiap hari ketika dia online, saudara, itu hasilnya itu luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan tekanan itu kadang-kadang seringkali menghasilkan yang terbaik dalam diri saya dan saudara. Itulah sebabnya jangan pernah takut dengan setiap tekanan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena di sana kita akan menghasilkan sesuatu yang terbaik yang dulunya kita tidak pernah bisa lakukan. Kemudian hal yang kedua, saudara, berkat apa di balik tekanan? Hal yang kedua, saudara, berkat dari tekanan adalah tekanan itu membuat seseorang menjadi kreatif. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah menjadi kodrat manusia saat segalanya nyaman dan aman, ia cenderung menolak dan tidak mau berkembang. Betul tidak, saudara? Tetapi saat berada dalam tekanan atau krisis, saudara, otak kreatifnya itu menjadi terasah. Itu artinya bahwa kesulitan dan tekanan hidup baik bagi perkembangan daya juang saya dan saudara. Saudara, banyak hal yang membuat kita menjadi tertekan. Yang pertama, sakit, ya. Orang yang sakit itu pasti tertekan, itu sudah pasti, saudara. Dia tertekan karena penyakit yang dia alami. Kemudian juga orang yang sakit itu tertekan karena dia bergumul dengan biaya pengobatan yang harus dia keluarkan. Bukan hanya itu saja, saudara. Orang sakit itu akan tertekan ketika teman-temannya pergi mengunjungi dia, dan saat mereka berkunjung, yang mereka bicarakan adalah penyakit yang sementara ia derita. Nah, jadi pelajaran bagi saya dan saudara sebagai anak Tuhan, ketika kita mengunjungi orang yang sakit, jangan pernah membicarakan sakit yang sedang dia alami. Itu akan membuat dia menjadi ketakutan dan tertekan. Tetapi mari kita terus memberikan dia kekuatan, semangat, sehingga sekalipun dia mengalami sakit, dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong, memberikan dia kekuatan, bahkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kemudian saudara, sumber tekanan itu juga persaingan. Dalam bisnis, saudara, membuat kita itu deg-degan, saudara. Kita bersaing dengan usaha yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Target pekerjaan itu juga menjadi sumber tekanan. Banyak pekerjaan yang memberi target kepada karyawannya. Misalnya bagian marketing diberikan target 1 bulan harus melakukan penjualan misalnya 500 juta sampai 800 juta, dan itu membuat kita menjadi tertekan. Kita akan berusaha bagaimana caranya mulai berpikir, itu sumber tekanan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita alami, saudara, tekanan yang kita alami, saudara, itu justru membuat kita menjadi pribadi yang terus berpacu.
Kita terus meminta bagaimana Tuhan bisa menolong kita. Kita terus minta kekuatan daripada Tuhan untuk bisa keluar dari setiap tekanan yang kita alami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian hal yang ketiga saudara, berkat dari tekanan adalah membuat saya dan saudara itu menjadi tangguh. Itu sudah pasti saudara. Dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, berkat dari tekanan membuat saya dan saudara ditangguh. Tidak ada seorang pun yang menjadi kuat kalau belum mengalami yang namanya tekanan hidup. Sekali lagi, tidak ada seorang pun akan menjadi kuat, akan menjadi dewasa kalau tidak pernah mengalami yang namanya tekanan hidup. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, saya percaya mereka sudah melewati berbagai pergumulan, berbagai tekanan, sehingga pada akhirnya mereka menjadi pribadi yang bisa melewati semua tantangan hidup yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan ini kembali menguatkan kita. Jangan pernah kita takut dengan setiap tekanan yang ada, karena kita tahu di balik tekanan itu ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Bahkan di balik tekanan yang kita alami, pasti membuat saya dan saudara semakin berharap kepada Tuhan. Kalau aman-aman saja, ya kita juga biasa-biasa, tetapi justru di balik tekanan yang ada membuat kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Biar firman Tuhan ini menguatkan saya dan saudara. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini kembali mengingatkan kami. Masalah apapun yang kami alami, tekanan apapun yang kami alami, biar tidak membuat kami menjadi tawar hati, tetapi kami melihat ada sesuatu berkat yang luar biasa yang Tuhan persiapkan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus, Engkau meteraikan firman-Mu, jemaat-Mu Tuhan terus dibangun lewat kebenaran firman Tuhan. Mereka terus dikuatkan dengan kebenaran-Mu, mereka terus dihiburkan dengan kebenaran firman-Mu. Sebab saat kami membaca, merenungkan firman Tuhan, ada sukacita, ada kekuatan yang baru yang kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.